Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Agustina Zahra, biasa dipanggil Zahra. Saya dari Rego Melati Cakrawati 2, kelas 8, Pangkalan MTS Marifken U1 Wangun. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Puasa Tapi Sia-Sia. Teman-teman yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, seorang yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima Allah, atau sebaliknya, ibadah puasanya menjadi sia-sia di sisi Allah. Sebagaimana disinyalir Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara perbuatan yang bisa menyanyiakan ibadah puasa kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadikan puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya, maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah. Karenanya, ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka. Allah berkalam, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sendinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Sebaliknya, amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amal yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal yang besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang dapat menyanyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik. Karena orang yang percaya dengan dukun, membaca nasib, paranormal, dan sejenisnya, ia akan menyekutukan Allah. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah berkalam, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal dan dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah menjawab, dia di neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana disebut-sebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah, dan sholat. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah berkomentar, dia di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus silaturahim juga menjadi penyebab tertolaknya sebuah amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang pemutus silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia pun ia akan merasakannya.
ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau su'ul khotimah. Naudzubillah. Diriwayatkan dari Nabi, barang siapa memutus tali kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal. Silsilah al-hadis as-sahihah al-ahbani. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadikan ibadah puasa menjadi sia-sia, alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak hanya sebatas menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahirlah, seperti makan dan minum dengan sengaja, tetapi juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.